Nah, oke teman-teman kami sekalian, sebetulnya apa itu footprint? Nah, footprint itu adalah gambaran representatif dari desain yang kalian buat dengan aktual yang sebenarnya di lapangan. Kesalahan dalam memilih footprint, maka desain yang kalian buat juga akan salah. Ketika kalian print, kalian cetak pun juga akan salah. Maka sebelum memilih footprint, kalian juga harus tahu bentuk komponennya seperti apa, komponen di lapangan nanti yang akan kalian gunakan seperti apa. Nah, itu wajib dan itu harus kalian lakukan setelah kalian menyelesaikan skematik yang kalian buat. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai skematik ini, semuanya sudah kita bahas sampai ke part 7. Nah, langkah berikutnya setelah kalian buat, maka kalian harus tentukan footprintnya supaya nanti di PCB itu terlihat komponen dan bentuknya itu seperti apa. Jadi footprint itu tidak semerta-merta dia langsung terbuat sendiri, tidak. Kita harus masukkan. Dan bentuk-bentuk komponen meskipun namanya sama, nanti punya ini footprint yang berbeda-beda. Maka kalian yang pertama wajib tahu komponen seperti apa yang akan kalian gunakan di lapangan. Sebagai contoh, ini kita punya IC LM2596T 5 volt fix. Nah, ini adalah IC regulator penurun tegangan dari 12 volt atau maksimal 35 volt ke 5 volt fix. Nah, IC ini di lapangan itu punya bentuk dan kaki yang berbeda-beda. Maka kalian harus tentukan ketika di lapangan kalian ingin menggunakan jenis kaki yang seperti apa, maka footprint itu harus kalian pilih sesuai dengan komponen yang akan kalian gunakan. Kesalahan dalam memilih footprint, maka desain kalian nanti juga akan berbeda. Kakinya bengkok-bengkok, kenapa didesain dibuat kaki lurus? Nah, itu nanti tidak sesuai. Nah, kita ambil contoh. Ini IC 2569T. Nah, ini saya ambil dari website saya, website online shop. Kalau teman-teman nanti butuh komponen, kalian bisa mampir ke sini, kalian bisa cari produknya di sini butuh apa di paklekstore.com. Nah, sebagai contoh ini IC LM2596. Dia punya berbagai macam bentuk dan ukuran serta tegangan. Ada yang 3,3 volt fix, ada yang 5 volt fix, 12 volt fix, dan juga yang versi adjustable. Nah, ini kita pernah bahas di channel YouTube carapaklek.com. Nah, komponen ini juga memiliki tipe kaki atau package yang berbeda-beda. Ada yang kakinya lurus seperti ini, itu adalah tipe TO220. Ya, yang seperti ini adalah tipe TO220. Ada yang bentuk kakinya itu 263. Ya, 263. Nah, TO263 itu bentuk kakinya seperti ini. Nah, ini adalah cocok untuk SMD. SMD adalah Surface Mount Device. Ini cocok kalau kalian letakkan di top layer. Jadi kalau kalian pakai komponen-komponen SMD, nah bisa pakai yang kaki seperti ini. Tapi kalau layer kalian di bawah, maka seperti ini. Nah, itu yang saya maksud. Satu komponen memiliki banyak sekali tipe kaki atau package. Maka kalian ketika di lapangan ingin menggunakan komponen yang seperti apa, kalian harus tentukan pada bagian footprintnya. Supaya apa? Supaya di PCB nanti bentuknya itu juga sesuai dengan tipe kaki yang akan kalian gunakan. Jangan sampai nanti desainnya pakai SMD, di lapangan kalian gunakan yang tipe TO220, kan tidak sesuai. Nah, itu kesalahan dalam memilih sebuah footprint. Nah, lantas bagaimana cara mengaturnya? Nah, setelah desain kalian buat seperti ini, kalian pergi ke inspect, ke tool, kemudian kalian pilih assign footprint. Maka akan muncul bagian kotak dialog seperti ini. Nah, ini adalah kita menentukan footprint yang akan kita buat. Nah, di tengah ini adalah komponen-komponen yang ada yang kalian buat ini. Nah, ini simbol-simbol ini itu masuk ke bagian tengah ini semua. C1 ini adalah simbol kapasitor. Nah, ini C1 mana? Nah, ini C1 ini adalah simbol untuk kapasitor. Nah, kita kan perlu menentukan footprintnya seperti apa. Nah, disinilah kita
mengatur bentuk-bentuk kaki yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, di sini kapasitor C 100 mikrofarad. Maka di sini kapasitornya itu kakinya mau seperti apa? Kalau kapasitor kalian letakkan di bagian bottom layer, wiringnya itu kalian taruh di bawah, maka kalian bisa gunakan yang THT. Nah, kalian cari di bagian kiri, ini kapasitor. Kapasitor THT ya, carinya. Nah, ini. Kalian cari di sebelah kiri itu kapasitor THT. Nah, itu kan kapasitor banyak, ada SMD. Nah, kalau SMD ini kalian taruh di bagian atas. Maksudnya di bagian top layer. Jadi kakinya yang bentuknya seperti ini tidak tembus ke dalam PCB. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah kapasitor SMD. Dia tidak tembus ke bawah. Nah, sini. Nah, ini cocok untuk yang top layer. Sedangkan kalau kalian mau gunakan yang bagian bottom layer, maka kalian pilih yang THT. Nah, maka di sini saya pilihnya kan kapasitor THT CP radial. Nah, kalian bisa gunakan di sini. Nah, CP radial ini maksudnya apa? Maksudnya itu komponennya radial ya. Ada mesin yang khusus untuk memasang komponen-komponen radial ini. Namanya adalah mesin aksial radial. Nah, itu memang khusus memasang komponen-komponen ini. Nah, kemudian di sini kan ada kode-kode D10 mm. Maksudnya apa? Ini adalah diameternya. Jadi komponen kapasitor itu kan dia bulat ya. Bulat yang THT ini. Nah, kalian harus ukur. Nah, diameternya berapa? Nah, maka kalian harus tentukan itu. Kesalahan dalam memilih diameter nanti salah juga. Jadi kalian harus punya basic tahu komponen data library itu harus tahu. Berapa diameternya, berapa thickness-nya, berapa T besar, T semuanya atau T kecil, itu thickness kecil. Kemudian berapa dia punya lead length. Nah, itu nanti harus tahu. Kalau tidak nanti salah dalam memilih ini. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada P. P itu pitch. Pitch itu apa? Pitch itu adalah jarak dari kaki satu ke kaki kedua. Ini pitch-nya 7,5 mm. Nah, kita ambil contoh ini ya. Kita jelaskan berdasarkan gambar. Nah, jarak dari kaki satu ke kaki dua itu adalah pitch namanya. Pitch 7,5 mm. Jadi CP radial D ini adalah diameter. Maksudnya dari sini ke sini itu adalah diameter. Jadi berapa diameter ini? Itu 10 mm. Pitch-nya jarak dari kaki satu ke kaki kedua itu 7,5 mm. Jadi ini penting, jangan sampai nanti kalian pilih komponen yang kecil. Kecil sementara di lapangan nanti pitch-nya besar kan tidak masuk di sini. Nah, itu kesalahan dalam memilih footprint. Maka kalian harus hati-hati dalam memilih footprint ini supaya desainnya itu dengan aktual komponen di lapangan itu sama. Nah, itu pentingnya kalian hati-hati dalam memilih footprint ini. Sama ketika C2. C2 ini kan bentuknya kapasitor. Kalau bentuk size-nya diameternya sama, nah kalian bisa pakai. Nah, ini makanya di kapasitor 1 dan kapasitor 2 itu kan sama saya set ini. Karena bentuknya sama. Nah, kalau bentuknya sama, kalian bisa gunakan untuk dua komponen seperti ini. Nah, kemudian untuk dioda. Nah, dioda pun demikian. Untuk ini kan dioda ini. D ini dioda. Nah, kalian cari di sini dioda sebelah kiri. Jadi sebelum kalian menentukan bentuk footprintnya, kalian cari dulu di data sebelah kiri ya. Dioda, kalian cari dioda di sini. Dioda itu kan macam-macam. Ada dioda THT, ada dioda SMD. Nah, kalau SMD ini bentuk kakinya itu di atas. Nah, kita ambil contoh ya. Kita jelaskan pakai gambar supaya
agak panjang videonya nggak apa-apa ya, supaya paham. Nah, ini bentuk diodanya seperti ini. Kita bentuk, cari 3 dimensinya. Nah, ini cocok untuk yang, bagian top layer. Nah, kalau kalian buat PCB maunya ditaruh di top layer, nah pakai yang dioda ini. Nanti bentuk kakinya seperti ini. Tapi kalau kalian mau yang, berlubang ke bawah, nah pakai berlubang ke bawah, pakai yang THT. Jadi SMD ini adalah untuk top layer, THT ini adalah untuk yang bottom layer. Nah, ini berlaku semuanya ya. Nah, kalau kalian gunakan THT ya THT. Di sini saya gunakan THT-D, DO35. Nah, ini. Nah, saya jelaskan DO35 itu apa berdasarkan gambar. Nah, DO35 itu maksudnya diameter output, diameter luar ya. Diameter outnya itu, diameter luarnya itu 35 mm. Kemudian P ini adalah pitch 10,16 mm. Maksudnya jarak dari kaki sini ke kaki sini itu 10,16 mm. Nah, ini maksud dari data itu tadi. Nah, kalau kalian gunakan data yang sesuai ini, kalian bisa pilih. Nah, nanti bentuknya seperti itu. Kita bisa lihat juga ke dalam bentuk 3D view-nya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi, jarak dari sini ke sini itu adalah pitch. Yang P itu tadi. Oh, kalau kamu ternyata gunakan yang pitch-nya lebih kecil, ya kalian bisa gunakan yang di sini, di sini. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh pitch-nya. Nah, kesalahan dalam memilih ini nanti desainnya juga akan acak-adul ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kalian set semuanya, baru kalian pilih ini. Save and continue atau OK. Nah, sudah. Itu kita sudah berhasil membuat atau meletakkan footprint dari masing-masing komponen. Nah, oke teman-teman kami sekalian, mungkin cukup di video kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana caranya memasukkan sebuah data komponen. Ada 3 yang wajib kita masukkan sebetulnya. Yang pertama adalah simbol, data simbol. Namun biasanya data simbol, data footprint, dan juga data 3D view itu kalau kita masukkan menjadi satu. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Misalnya untuk satu komponen itu kita bisa masukkan 3 data ini tadi. Pertama simbol, yang kedua footprint, yang ketiga 3D view. Jadi ketiga ini wajib ada di KiCad kalian supaya nanti hasilnya bagus dan 3D view-nya juga nampak sehingga lebih realistis. Nah, kita akan ambil data-data dari perusahaan yang menyediakan komponen tersebut dan kita akan masukkan ke dalam KiCad yang kita punya. Tentunya KiCad 9.0. Oleh karena itu, buat kalian yang baru saja nemu channel YouTube carapale.com, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Karena materi kita berkelanjutan, tentu sangat disayangkan jika kalian sampai ketinggalan video-video kami berikutnya. Namun buat kalian yang sudah ketinggalan, kalian tetap bisa klik playlist yang sudah kita buat, adalah tutorial KiCad atau software desain dan engineering yang ada di channel YouTube carapale.com. Oke, itu saja di video kali ini. Selamat mencoba dan semoga sukses.